Hai, Assalamualaikum. Jadi aku udah berada di Bali, tapi ini Balinya Yogyakarta, tepatnya berada di Gunung Kidul. Namanya adalah Pantai Ngobaran. Dan asal-usul pantai ini berawal dari konflik antara pemimpin kerajaan Majapahit dan kerajaan Demak. Konon katanya suatu hari Raden Patah yang merupakan pemimpin kerajaan Demak itu mendesak pemimpin kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V, untuk memeluk agama Islam. Karena Raja Brawijaya nggak ingin berperang, jadi beliau itu lari dengan anaknya yang lain. Namanya adalah Raden Bondan. Mereka itu lari hingga ke pedalaman hingga pesisir, sampai akhirnya itu menemukan jalan buntu di kawasan pantai selatan. Sampai akhirnya Raja Brawijaya memutuskan untuk melakukan upacara mokso, yaitu upacara pembakaran diri, yang upacara ini menimbulkan kobaran api yang besar. Hingga akhirnya diambillah nama Ngobaran dari kata kobaran atau kayak kobaran api gitu. Tapi cerita ini tuh kayak masih dipertanyakan kebenarannya. Dari pakar sejarah itu kayak masih dipertanyakan, bener nggak cerita seperti ini. Kesannya kayak Islam itu agama yang keras banget dan memang kayak pemaksaan banget gitu. Padahal agama Islam itu bukan agama yang seperti itu. Kalau di tempat lain kita pasti bakalan terpesona dengan pantai-pantainya yang indah, view-nya yang indah. Tapi di Ngobaran ini kita akan terpesona dengan budayanya. Karena apa? Karena di sini banyak banget bangunan-bangunan dengan perbedaan masing-masing. Jadi maksud aku di sini tuh kayak mereka itu punya keyakinan masing-masing, tapi tempat ibadahnya itu kayak bersebelahan gitu loh. Dari Buddha, Hindu, terus Kejawen, terus Kejawan, terus juga ada masjid kecilnya. Coba kurang keren apa coba? Dan di sini tuh yang aku agak pertanyakan Kejawan. Ini penganut Kejawan itu apa gitu? Jadi Kejawan itu konon katanya itu berasal dari Bondan Kejawan, salah satu anak dari Brawijaya V. Jadi kayak penganut dari Bondan Kejawan gitu loh. Dan kabar-kabarnya tempat ibadah ini kayak dipakai 1 bulan sekali pada hari Selasa Legi gitu, kayak kirim-kirim sesembahan atau ya mirip-mirip sama orang larung gitulah. Dan di sini kalian bisa lihat itu benar-benar berada di atas tebing. Itu kayak ada pura yang memang baru didirikan ya, mungkin sekitaran beberapa tahun kemarin baru didirikan, dan itu benar-benar menghadap ke laut selatan gitu. Dan kayaknya emang semuanya itu menghadap ke laut ya, tempat ibadah semuanya di sini. Salah satu tempat peribadatan yang terbuka untuk bisa kita kunjungi, dan ini juga dijadikan sebagai tempat untuk berfoto-foto para wisatawan, adalah tempat peribadatan Kejawan. Di sini kalian bisa lihat beberapa patung-patung dan juga arca-arca itu menghadap ke laut semuanya, dan kayak benar-benar nuansa masa-masa lampau itu masih terasa. Bahkan di sini ada plakat ikrar kesatrianya, dan di bawah sendiri itu kayak terdapat tulisan Kejawan gitu. Jadi ini tempat peribadatan Kejawan. Selain itu juga patung-patungnya itu benar-benar kayak udah berusia beberapa tahun gitu, bener-bener tua banget gitu ya. Jadi mirip-mirip agama-agama ya nenek moyang zaman dahulu kala gitu. Selain itu juga di sini terdapat beberapa pura dan juga kayak candi-candi gitu yang memang nuansanya itu mirip-mirip di Bali. Dan yang aku suka ini adalah pura di sini, yang konon katanya ini adalah satu-satunya pura yang ada di kawasan pesisir laut selatan. Di Gunung Kidul itu kayak satu-satunya pantai yang memiliki pura, ya ini Pantai Ngobaran itu. Dan di sini juga ada informasi bahwa wanita yang sedang haid atau nggak suci itu dilarang masuk ke kawasan sini. Tapi kita bisa tanya-tanya ya, asal kita nggak masuk ke tempat peribadatannya yang di dalam. Itu pintunya benar-benar kayak ditutup gitu loh. Selain itu juga di sini kita bisa nyewa-nyewa baju untuk berfoto-foto di sini. Itu tepatnya berada di sebelah bangunan dari pura. Ini kalian bisa lihat kan ada beberapa pengunjung yang memakai baju ala-ala Bali gitu, dan kita bisa foto-foto di depan pura ini. Keren banget kan? Nggak usah perlu kita jauh-jauh ke Bali. Kita ke Jogja, Gunung Kidul
udah berasa di Bali. Dan view-nya Gunung Kidul itu emang menurut aku keren banget, nggak ada habisnya. Udahlah, pokoknya Bali mah lewat, cuma di sana rame banyak bule. Kalau di sini lebih nuansanya kayak sepi gitu, dan aku suka banget tempat-tempat yang sepi. Ya menurut aku begitu. Dari pura kita akan menuju ke kawasan pantai Ngobarannya. Ada jalan kecil setapak itu menuju ke arah pantai. Nggak terlihat banyak orang di bawah, cuman ada beberapa orang aja yang menikmati keindahan pasir putih dan juga karang-karang di sini dengan rumput laut yang hijau. Dan di sini juga tempat adanya bangunan yang dipakai untuk ibadah orang Muslim. Katanya tuh kayak musola gitu ya. Karena ini kecil, kalau dibilang masjid kurang besar juga, dan itu benar-benar menghadap ke arah pantai selatan. Selain itu juga di sini ada beberapa patung kecil juga yang dibebet atau ditutup dengan kain, dan lantai dari bangunan ini juga terbuat dari pasir. Selain itu, di sini juga ada tulisan Arabiknya yang terlihat udah mulai pretel-pretel dan gak jelas tulisannya apa. Dan konon katanya bangunan ini kayak masih dipertanyakan gitu pembangunannya kapan. Kalian bisa lihat bagian dalamnya. Ini biasanya dipakai untuk imam. Dan ada beberapa bunga-bunga sesajen. Dan ini kayak gak asing banget untuk orang-orang di Jawa. Kayak suatu hal yang udah biasa banget gitu. Dan ini benar-benar menghadap ke laut. Ada tulisan Arabiknya juga di sini ya. Kayaknya bagus banget dijadiin untuk tempat menepi, tapi bukan untuk bersemedi ya. Kita orang Islam, mudah-mudahan kita selalu dijaga keimanannya kita dan akidahnya kita. Dan kayaknya perjalanan kita cukup sampai di sini di Pantai Ngobaran. Kita akan lanjut ke Malioboro karena masih jauh. Seperti apa perjalanannya, pokoknya tetap stay di My Daily Vlog. Support channel aku dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa.